Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pesantren yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih dapat bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga tersurat pada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya aturkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya menghadiri undangan dalam acara ini. Mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan banyak kekurangan dari saya, kiranya dapat dimaklumkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang pertama, marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali sesi yang pertama, karena waktu ini adalah waktunya siang, biasanya kita merasa ngantuk ya, waktu-waktu jam-jam setelah zuhur itu, jam-jam 1 itu kadang sedang lelah-lelahnya ngantuk. Maka dari itu izinkanlah saya membuat ice breaking. Ice breaking itu agar kita tidak ngantuk. Ice breaking pada kali ini yaitu menyebutkan nama hewan. Nanti urutan menyebutkan nama hewan dari, misalkan yang pertama hewan mawar. Maksudnya kayak gini, tidak saya sebutkan hewan karena nanti siapa tahu nanti yang saya sebutkan bisa untuk jawaban untuk peserta. Jadi saya saya ibaratkan itu, kasih contoh itu bunga. Bunga mawar berarti huruf yang terakhir itu R. Dan nanti selanjutnya berarti mencari nama Hewan yang bunga yang R, Pak, maksudnya ya tadi berarti tadi contohnya itu bunga. Nanti untuk kita yang asli tadi contoh, nanti yang asli itu nama hewan. Persiapan Pak Sapi yang pertama. Bapak Ibu, ampun tegang, ampun kepepet. Sing santai mawon cari posisi tengah sing paling kepenak, sing paling santai. Pak Sapi kayu pertama nama hewan, Pak Sapi. nama hewan. Pertama itu paling mudah. Gampang. Dom. Gajah. Gajah. Gajah berarti H. Pak Yudi. Harimau. Terus ke Pak Ilham. Unta, ya betul. Pelan-pelan saja. Unta, angsa, B. KKS. Anjing. Angsa, anjing. G, Pak Budi. Gajah. Gajah lagi mungkin sekarang ya gajah duduk tambahin kan K. Ya, tidak sama dengan tadi. Yang lain Pak Budi pengada. Nama Apa itu? Gorila. Iya. Terus mana melakukan main olah. Gorila berarti A. Bunyi.
Bola M. Merpati. Merpati, ya. Ya. Ikan. Iya. Pintar sekali. Terus lu baca N. N. Ikan apa N? ikan itu N ya. Naga. Naga, betul. Ya, Walaupun ya. naga itu oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dengan menyebutkan nama hewan tadi kita bilang rasa ngantuknya, rasa lelahnya. Kemudian untuk yang berikutnya, marilah kita buat kesepakatan kelas agar acara ini berjalan teratur. Kesepakatan kelas di sini saya sudah membuat, nanti Bapak Ibu jika memungkinkan atau ada yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan. Untuk kesepakatan kelas yang pertama, menghadiri kegiatan tepat waktu. Saya kira Bapak Ibu semua sudah menghadirinya tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sebaya dalam proyek, maksudnya dalam acara ini. Yang keempat, saling menghormati peserta lain. Yang kelima, partisipasi dalam diskusi. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu jika ada tugas. Yang ketujuh, mengikuti instruksi sampai akhir. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Misalkan jika ada yang mau ke belakang, dipersilakan. Jika ada yang handphonenya yang berdering, ada yang menelpon, silakan diangkat, tapi di luar ruangan mungkin itu, oke? Bapak Ibu, Ya. setuju, oke? Marilah kita lanjutkan yang berikutnya sebelum diseminasi kita mulai. Sebelum saya menampilkan PPT, sebelumnya saya akan membacakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan hidup di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Berikutnya, hal ini dianalogikan guru seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Dari sebuah tadi paragraf yang saya baca, kira-kira yang di sini diibaratkan sebagai ladang itu untuk kita itu
apa Bapak Ibu ada yang tahu apa mboten? Sekolah. Sekolah nggih? Betul. Ya Pak Budi, 100 untuk Pak Budi. Terima kasih. Untuk ladang, untuk petani, yang di sini diibaratkan petani itu sebenarnya kalau tadi sudah terjawab sekolahan, yang di sini disebutkan sebagai petani itu kalau di sekolahan itu apa? Guru. Ya betul. Nah ada satu lagi Niko, sekolah dan guru, serta yang di sini juga ada disebutkan pupuk, air, dan perawatan itu adalah sistem dan kurikulum yang dapat membantu perjalannya pembelajaran untuk menuntun anak agar mencapai tumbuh menjadi orang dalam kehidupannya agar lebih baik nantinya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan diseminasi atau penindasan modul 1.4 budaya positif. Saya kelas 9 angkatan 9 kelas B dengan fasilitator Ibu Puji Handayani orang Wonogiri ini, terus Bapak Sobirin Selamat yang sering datang ke sekolah kita sebagai pengajar praktik saya. Tutupin om betul? Apa sih tutupin om betul? Tujuan pendidikan ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat saya ambil adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini perlu digarisbawahi yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya untuk budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti akan di slide selanjutnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, penuh tanggung jawab. Karena kalau tidak disediakan lingkungan positif, mustahil murid-murid dapat mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka. Yang kedua, pada umumnya disiplin dikaitkan dengan kontrol.
dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kegiatan kepalan tangan, saya minta bantuan Pak Budi untuk mempraktekkan kepalan tangan sebagai A. Pak Budi, dibantu saya Pak Budi mempraktekkan kepalan tangan sebagai A. Terus satu lagi niku sinten Pak Budi? Mas Yudi. Ayo Mas Yudi. Mas Yudi praktek dengan Pak Budi, manajer kantor Mas Budi. Mas Yudi dan Mas Budi. Mas Yudi. Iya. Saya jadi apa? Pak Budi itu sebagai A, mengepakkan tangan. Yudi yang merayu Pak Budi agar membuka tangannya. Isinya apa ini? Isinya itu hal yang paling berharga. Menurut Pak Budi itu apa yang berharga? Mas. Ya, Mas boleh. Masnya mana? Yang jelas isinya bukan isinya Pak Budi, Mas ya. Emas itu sangat berharga untuk Mas Budi, tetapi Mas Yudi sangat membutuhkan. Jika emas itu nanti bisa dibuka, bisa didapatkan oleh Mas Yudi, akan berguna untuk banyak orang. Yang di sini itu akan merasakan manfaatnya dari emas tersebut. Tampani. Mas Budi, silakan nanti mempertahankan emas itu apa bisa terbuka apa tidak dengan rayuan Mas Yudi. Bisa dengan paksaan, bisa dengan membayar, silakan dengan Dirayu. merayu. Dibayar. Berani berapa? Merayu. Bayar 12. Boleh memarahi, boleh dua Pak Budi. Boleh. Pak, bolehkah ini dipinjam? Saya Saya sangat membutuhkan ini, Pak. Nggak Pinjam boleh. sebentar lihat. Ini kan milik saya. Tapi kalau digunakan saya bisa bermanfaat untuk semua orang, Pak. Daripada di Bapak hanya untuk Bapak sendiri, lebih baik digunakan untuk semua orang. Ya, harus saja. Tidak boleh memaksa. Saya kan tidak masalah. Mohon bantuannya, Bapak. Sangat membutuhkan. Memaksa Karena ini saya. sangat diperlukan dan membutuhkan. Bagaimana saya Untuk membangun masjid. Tidak boleh. dan tidak bisa. Tolonglah, Pak. Apa perlu dengan kekerasan? Sudah tidak bisa, Pak. Tolonglah, Pak. Tolong. Ngomong. Makasih Mas Yudi. Kata nanti makasih Pak ini apa? Nyala Pak. Ya, saya kan Oke. Ya sudah, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Pak Budi dan Pak Didi. Untuk yang berikutnya, ilusi dari tadi yang telah diperagakan oleh Pak Budi dan Mas Yudi, perubahan paradigma teori kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi Pak Budi, kalau Pak Budi tetap tidak mau membuka, tetap Mas Yudi tidak bisa membuka kepalan tangan tersebut. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Berikutnya adalah disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Untuk yang pertama, walaupun
tulisannya agak tidak jelas tapi masih bisa terbaca. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini yang ketiga yang paling baik. Untuk berikutnya, model berpikir. Untuk posisi yang 5 posisi kontrol yaitu penghukum, bisa dijelas lagi Mas Jaka? Pak, saya baca yang di laptop saja nih Pak, yang di situ. Daripada minta layar. Untuk 5 posisi kontrol, yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk yang kelima, yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplina yang artinya belajar, ya, disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Saya bacakan dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang ingin mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin dapat dicontohkan kalau disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu kita dapat ibaratkan kita sebagai guru tiap hari berangkat berusaha tidak melewati jam 7. Itu adalah merupakan perintah dari diri sendiri. Kita sadar bahwa berangkat sebelum jam 7 itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Kita memerintahkan diri sendiri dan dapat mengontrol, menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan. Beda dengan yang kita berangkat itu berangkat sebelum jam 7 karena kita merasa takut dengan aturan. Itu bukan kontrol dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah bisa ikhlas menjalani tanggung jawab kita, itu adalah merupakan nilai-nilai yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Untuk yang keempat adalah
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang atas dua itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan, saya contohkan lagi, kita sebagai guru berangkat sekolah menggunakan moda motor. Kita berangkat naik motor. Jika kita hanya akan menghindari dari hukuman, menghindari polisi, itu adalah kita sedang bertindak seperti nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar kita tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya, saya pakai helm biar lebih dihargai orang lain karena saya kelihatan patuh. Yang kedua dan ke-1 ini merupakan motivasi eksternal dari luar diri kita. Tetapi untuk yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika nomor 3 sudah dapat kita terapkan, Bapak, untuk melaksanakan sesuatu itu adalah timbul dari dalam diri kita sendiri. Kita tahu dengan tidak memakai helm itu keselamatan kita akan terancam. Maka walaupun dekat, rumahnya dekat, tidak melewati pos polisi, tentu saja kita akan selalu memakai helm, karena motivasi memakai helm itu internal dari dalam diri kita sendiri. Disiplin yang kita laksanakan itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Di sini ada sebuah cerita di dalam kelas 5, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita. Ia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, anggap saja kita sebagai Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu guru yang tiap hari di kelas pernah mendapatkan anak seperti ini. Ada anak, kebetulan anak kita juga ada yang namanya Agus, juga persis seperti yang diceritakan di sini. Jika ia bagus, jika sama saja ada B dan enggaknya itu yang penting belakangnya ada Gus lah, bagus. Muridnya Bu Ani kelas 5 meminta bekal temannya dengan paksa. Apa yang akan dilakukan? Kira-kira yang dilakukan Bu Ani itu apa? Mungkin dari Pak Bude atau Pak Sabe menasehati ya. Terus memberikan ramas. Ya betul mungkin bagus itu memang kelaparan. Terus ada lagi mungkin yang menghukum. Biasanya guru kalau muridnya itu melakukan kesalahan itu akan menghukum. Melihat situasi dulu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut. Jangan langsung jangan langsung memarahi, jangan langsung menghukum. Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut.
supaya mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu hal yang salah, jika murid kita melakukan hal yang tidak baik, jangan langsung kita menghakimi dia bahwa dia salah, dia harus dihukum. Kita cari dulu permasalahannya apa. Nah, yang nomor 1, Agus lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Bisa terjadi apa tidak? Ya, benar Buala tadi memberikan makan. Kasihan karena memang dia lapar, memang dia sangat lapar, jadi mengganggu bekalnya temannya diambil dengan paksa. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus karena Agus kurang kasih sayang. Bisa saja Agus karena di rumah memang orang tuanya tidak perhatian. Ya. Terus Agus hanya iseng dan senang melihat temannya kesal. Agus lagi kepengen senang-senang. Kesenangannya Agus itu mengganggu temannya. Yang keempat, Agus bosan dengan bekal dari orang tuanya. Bisa jadi. Yang kelima, Agus merasa hebat dan temannya jadi takut dan menurutinya. Itu kekuasaan. Agus punya kekuasaan. Kita lihat di slide berikutnya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Iva, ini tadi ada hubungannya dengan tadi masih, tapi sekarang Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sering terjadi seperti ini, ada anak yang ditanya oleh Pak Guru tidak bisa terus dihukum, disuruh berdiri di depan kelas. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Setuju Rombongan? Tidak. Mengapa? Memberi hukuman dengan kekerasan. Memberi hukuman dalam tadi Pak KS ingin jawab dalam hukuman. Sebetulnya dalam prakteknya hukuman itu tidak dibenarkan. Seluruh hukuman itu di dalam pembelajaran atau di kelas itu tidak dibetulkan, tidak dibenarkan, karena anak akan merasa dendam, akan merasa dipermalukan. Jadi hukuman untuk saat ini sampai berikutnya yang akan datang juga hukuman tidak boleh tidak dilaksanakan karena memang efeknya tidak baik. Yang kedua, tadi betul nomor 1 Pak KS sudah menjawab. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Ini dijawab dulu, hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah dijawab oleh Pak KS nggih? Hukuman nggih? Nggih. Lanjut, nanti berarti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Di situ kecil sekali. Saya baca yang di sini saja. Untuk hukuman itu mempunyai identitas di sini, identitas gagal hukuman. Karena kalau hukuman itu menyakitkan. Tadi Ivan merasa sakit apa tidak? Disuruh maju ke depan. Sakit, nggih? Malu. Nggih, malu. Tidak nyaman disurati teman-temannya, betul atau tidak? Iya. Nggih. Korban tidak mendapat keadilan. Terus murid tersakiti. Tersakiti napa mboten tadi, Pak? Tersakiti. Nggih. Dan selanjutnya, sekarang kita pindah ke konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Ini hampir mirip dengan hukuman, tapi nanti ada perbedaannya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Yang berikutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Betul, antara hukuman dan konsekuensi itu dalam jangka pendek dan tidak nyaman. Untuk yang berikutnya, identitas sukses dari disiplin itu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan untuk menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ini restitusi ini yang terbaik untuk anak. Yang berikutnya, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah juga terpecahkan. Lalu apakah ini restitusi? Nanti akan dibahas oleh di slide berikutnya. Next, untuk kita coba menjawab yang ada di tabel itu merupakan sebelah kiri itu deskripsinya, sebelah kanan itu kita memilih hukuman atau konsekuensi. Jadi kita jawab bersama-sama. Untuk yang pertama, anak disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Sekarang menjawabnya yang kira-kira dulu lah. Nanti di slide berikutnya ada jawabannya. Oke. Salah apa ya? Yang pertama nih kok Bu Fajar ya. Mengelilingi lapangan karena terlambat. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Terima kasih Pak Budi. Pak Kosim jalan apa? Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, coba kita jawab yang sesuai dengan pengetahuan kita dulu, Pak. Coba yang kita jawab bareng-bareng. Anak terlambat. Kita suruh untuk lari keliling lapangan basket 2 kali. Itu menurut kita itu anak dihukum atau sebagai konsekuensi? Hukuman ya? Ya. Sambil ingat-ingat nanti dari tulis untuk yang pertama hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi itu apa saja kok? Pinter-pinter kok. Murid diminta untuk push up, 13 kali. Hukuman. Karena tidak pakai masker. Nggih. Itu merupakan hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu yang ke-5, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang ke-6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sepatunya putih terus bertelanjang kaki seharian. Hukuman ya. Kita lihat jawabannya. Kadang masih agak membingungkan antara hukuman dan konsekuensi. Yeah. Kita lihat jawaban kita tadi.
lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Oh, ini bisa lagi telat-telat malah lari. Berarti anak itu dihukum. Makanya hukuman. Nggih, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Merupakan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, betul nggak? Menggantikan kertas juga teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau ada kata-kata mengganti itu ciri khas dari konsekuensi. Berjemur di lapangan basket itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna adalah hukuman. Mungkin dengan gambaran ini kita sudah agak memahami atau malah yang sudah paham juga tambah paham tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terus yang sekarang adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sambil disambil Bapak Ibu, tunjukkan Ibu, kita dengarkan restitusi atau posisi kontrol guru. Halo, Bapak Ibu guru calon guru muda. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah masih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore dengan ibu jaga warung. Besok tak kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap berenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu mau ngecek jual? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, begitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Lihat baiknya. Bapak
dengan 5 posisi kontrol. Untuk yang pertama tadi itu langsung anak tidak mengerjakan PR seperti anak itu dimarahin deh. Bu guru marah-marah. Untuk yang kedua, membuat anak itu merasa bersalah. Mau jadi apa kamu? Tadi ada kalimat seperti itu. Iya. Di nomor 2, anak akan merasa bersalah. Untuk yang pertama, memarahi anak. Kamu pasti tidak mengerjakan PR. Nah, nomor 1 itu akan cenderung anak itu misalkan patuh juga karena tidak ikhlas hukum. Nah, malah bisa menimbulkan anak dendam karena telah dimarahi oleh gurunya. Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Itu juga tidak baik kita membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Jika teman itu anak akan nurut kepada hanya dengan guru tersebut. Jika ada guru lain misalkan masuk ke dalam kelasnya, dia akan merasa itu bukan temannya, dia tidak akan menurut. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, yang kelima itu yang paling panjang itu yang paling baik, yang paling benar yaitu sebagai manajer. Dicari permasalahannya apa dan diberi solusi. Selanjutnya sedikit cerita Bapak Ibu. Dulu saya waktu belum jadi guru, saya di masjid menjadi takmir. Itu ada guru SMP PGRI Rokolek yang sekarang itu sekolahnya di dekat jembatan Jogel itu nggak kita. Gurunya sholat Jumat di tempat saya. Setelah ke garasi mau mengambil motor, dia melihat itu jok motornya sobek. Ada yang menyobek jok motornya. Dia laporan ke takmir. Kok orang sini seperti itu, orang lingkungan sini kok nakal-nakal, bisa orang Jumatan, orang beribadah kok joknya disobek. Nah, karena kami merasa tidak tahu, kami menyampaikan tidak tahu, dan untuk pertanggungjawaban kami sebagai takmir itu kami sanggup untuk mengganti. Tapi sebelum sampai namanya Pak Tanto, tadinya perjanjian Pak Tanto ganti sarung jok, nanti di ruangnya diganti oleh takmir, tetapi sebelum sampai mengganti jok, Pak Tanto sudah datang lagi ke masjid. Nah, yang melakukan penyobekan itu sebetulnya itu muridnya sendiri. Muridnya pada Jumat pagi, Pak Tanto itu habis memarahi anaknya karena membuat kesalahan, lalu dihukum. Lalu anak itu dendam dan menyobek jok motor. Ada lagi kejadian menggembeskan ban motor gurunya. Itu semua karena kita dalam menjadikan posisi kontrol sebagai guru itu cenderung sering menghukum. Negatifnya itu, efeknya dari menghukum itu seperti tadi yang saya ceritakan, dan memang itu kejadian nyata. Nah, setelah saya belajar ini, oh iya, memang betul kalau anak dihukum. Misal padahal untuk kemarin-kemarin yang saya waktu belum ikut segregasen itu, saya sering hukum murid, misalkan tidak mengerjakan PR, saya suruh saya nulis PR itu kembali 2 kali atau 3 kali agar itu anak itu jerak. Tapi sebetulnya setelah saya mengetahui ini, tindakan itu kurang tepat. Selanjutnya untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seperti tadi sudah ini.
yang menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Tentu yang terbaik adalah yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk yang ketujuh ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju, tanggung jawab. Peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dari diri sendiri. Jadi di sini peraturan yang kalimatnya mengandung kata negatif dilarang. Semua kan dilarang, kebanyakan dilarang. Diganti dengan kalimat negatif, diganti dengan kalimat positif. Contoh untuk yang bawah, dilarang melakukan kekerasan. Itu kita membuat keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Jika anak sudah mengutamakan keselamatan, ia tidak akan melakukan kekerasan. Atau jika anak menghormati orang lain, ia juga tidak akan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Contoh yang lain, dilarang membuang sampah. Kata dilarang itu menyiratkan ada unsur kata yang negatif, dilarang membuang sampah. Maka untuk keyakinan kelasnya itu lebih baik diganti buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Untuk yang bawah, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Itu untuk keyakinan kelasnya. Lanjut ke nomor 8, yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, lebih fokus pada jalan keluar atau solusi, dan mengembalikan murid yang melakukan kesalahan pada kelompoknya. Tujuannya agar menjadikan murid bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi juga saya baru dengar kata restitusi baru-baru ini setelah ikut program CGP. Sebulannya ada restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Slide yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi tersebut, namanya juga segitiga, itu terdiri dari 3 sisi. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita restitusi itu kan untuk anak yang melakukan kesalahan. Jadi ketika kita memanggil anak itu, kita menstabilkan identitasnya. Utarakan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi tidak langsung anaknya datang, kamu kemarin melakukan apa? Kamu tidak baik seperti itu. Kamu melakukan kesalahan. Nah, terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, yang kamu langgar, kamu ingin
menjadi orang seperti apa. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti tadi bagus, alasan yang paling dari tadi 5 alasan yang paling cocok untuk bagus tadi adalah karena bagus memang tidak membawa bekal dan bagus merasa lapar, jadi mengambil bekal punya temannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti kita memberi solusi seperti tadi bagus mengambil bekal punya temannya, berarti nanti kita cari solusi untuk bagus yang terbaik bagaimana. Insya Allah kalau dengan cara ini anak tidak akan merasa dendam, tidak akan terjadi seperti tadi anak itu dendam ke guru, menyobek jok motor guru atau mengancam guru. Apa nane? Nek kalau Pak Guru nang belakang ketemu aku, awas Pak Guru. Akhirnya dengan segitiga restitusi ini anak akan lebih menyadarinya. Tahapan restitusi memudahkan guru dalam menerapkan disiplin positif dalam mengatasi permasalahan atau kasus pada murid. Nah, ini memang segitiga restitusi ini didesain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Tahapan segitiga restitusi itu sisi satu menstabilkan identitas. Tadi sudah. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya bacakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak datang itu kita sebagai guru seperti kita merendah. Maksudnya merendah itu memang wajar lah. Orang itu melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau beda dengan tidak diungkapkan, setelah diungkapkan anak akan merasa oh iya setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak takut. Di sini sedang menstabilkan identitas. Berikutnya untuk yang tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi setelah setiap orang memang wajar, setiap orang juga bisa melakukan kesalahan. Untuk yang berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini untuk bagus tadi. Kamu patut melakukan itu karena kamu lapar. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi mempertahankan tapi harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Selanjutnya, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati sebelum ini setelah ada kesepakatan kelas yang dibuat di kelas. Tetapi umumnya anak itu melanggar kesepakatan itu, dan nanti kita sebutkan apa yang kamu langgar dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, perkenankan saya memutar video restitusi yang saya ambil di YouTube. Silakan Bapak Ibu menyimak. Apakah di sini sudah mengandung segitiga restitusi apa belum? Tadi malam saya download di YouTube. Nah, Kamu meminta uang ke anak
sinyal YouTube ini. Lanjut nggih, lanjut mawon. Ayane pun jelas iki. Nah niki refleksi dari kesempatan setelah Setelah diolok-olok dulu, saya senang karena sudah bisa dimaafkan oleh dosen dan permasalahan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah begitu Bapak Ibu. Nggih. Berarti masalahnya sudah selesai dengan solusinya itu kemarin saya dengan Fatan itu mendapat solusi seperti ini. Fatan, jika uang 1 Fatan itu dihabiskan di istirahat pertama, Fatan akan mencari uang gimana caranya bisa jajan di istirahat kedua. Dia melihat temannya uang sakunya banyak, minta. Kalau tidak ada yang ngasih, agak cenderung malah memaksa. Jadi kemarin kesepakatan kami, saya dengan Fatan itu, Fatan berjanji tidak akan menghabiskan uangnya di istirahat pertama. Jika istirahat pertama habis, Fatan juga akan menahan tidak pengen jajan di istirahat kedua. Fatan menyadari sendiri, alhamdulillah segitiga restitusi dapat dipraktekkan, dijalankan. Fatan tidak merasa dendam ke saya. Malah setelah itu Fatan tetap Fatan dengan Pak Guru, dengan saya tetap hubungannya malah tambah semakin baik, semakin dekat dengan gurunya. Begitu Bapak Ibu. Sekarang saya akan menampilkan slide yang terakhir, yaitu kata-kata kalimat terakhir dari saya. 1, 2, 3. Nah ini Bapak Ibu, terima kasih semuanya dari keluarga besar SD Pesantren. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Budi yang telah datang jauh-jauh dari dunia yuk ke sini, walaupun tidak sampai akhir, tapi terima kasih tadi sudah sempat datang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mensupport dan mendukung saya melaksanakan program pembelajaran CGP Pak. Terima kasih. Tanpa dukungan Pak Kepala Sekolah, akhirnya saya akan kesulitan mengikuti program ini. Terima kasih juga dukungan dari semuanya, Bapak Ibu semua. Saya merasa bangga, merasa bahagia menjadi keluarga SD Pesantren, karena jika ada kegiatan apa, saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua, semuanya mendukung. Tidak terkecuali Mas Yudi yang jauh-jauh dari pinggir Banyumas paling wetan juga mau datang ke sini. Saya cuma kalau bisa datang yuk, ditambahi biar nanti jadi 15 orang. Nah ternyata malah bisa sampai 20 orang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari saya mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Bapak, ngendikan apa? Terima kasih. Aku saya diberi waktu. Iya, Pak. Saya hanya ingin bertanya tentang ilusi-ilusi. Aku nggak paham itu tentang ilusi-ilusi yang Pak Imam tampilkan di slide berapa itu ya tadi? Oke, di slide. Oke, coba. Iya. Ditampilkan lagi, Pak. Iya, boleh ditampilkan lagi. Lebih sejam enggak? Hah? Nggak bisa sejam apa jam?